UBKD itu mungkin ujian online. Nah, ujian online ini atau UBKD bisa jadi di dalamnya itu beberapa jenis tes ya. Bisa asesmen nasional, bisa juga mungkin tes bakat skolastik, bisa juga mungkin tes-tes lain ya yang menggunakan moda ujian online. Maka ini kita katakan UBKD. Mungkin di dalam undangan kepada teman-teman itu bunyinya UBKD ya, karena UBKD ini memang mode pelaksanaan secara umum ya. Pokoknya ujian daring. Isinya ya bisa berbagai macam jenis ujian. Yang salah satunya yang akan kita siapkan ada asesmen nasional. Dan yang kedua, asesmen nasional itu perlu kami jelaskan, ini adalah sistem ujian baru ya yang akan kita laksanakan tahun depan, di mana asesmen nasional ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 AKM namanya ya, asesmen kompetensi minimum, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Jadi asesmen nasional itu berbeda dengan AKM ya. AKM itu bagian dari asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu asesmen secara lengkapnya. Nah, di dalam asesmen nasional ada satu bagian namanya AKM, asesmen kompetensi minimum. Apa yang diujikan? Yang diujikan 2 hal, literasi membaca dan numerasi. Nah, mungkin AKM inilah yang sekarang teman-teman akan lakukan simulasinya. Jadi nanti di dalamnya ada soal-soal tentang literasi membaca, dan juga ada soal-soal tentang numerasi. Dan bagian kedua namanya survei karakter ya. Survei karakter itu untuk memotret profil ya, profil peserta didik tentang karakternya ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan ditanyakan di dalam survei karakter. Tapi ini berbeda sekali dengan AKM. Karena kalau survei karakter sifatnya hanya memotret. Jadi pasti semua peserta bisa menjawab kalau survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, kalau survei lingkungan belajar ini kita akan memotret faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap capaian siswa di sekolah. Jadi kami akan memotret inputnya, prosesnya maupun outputnya. Nah, kira-kira itu teman-teman beberapa istilah ya supaya kita tidak bingung. Ada UBKD, ada asesmen nasional, ada juga AKM. Nah, hari ini kita akan fokus kepada hal-hal yang sifatnya teknis ya teman-teman. Sifatnya teknis tentang bagaimana ujian ini bisa dilaksanakan dengan baik di sekolah-sekolah dengan menggunakan aplikasi UBKD tadi. Nah, oleh karena itu, untuk bisa memahami aplikasi dan juga nanti penyelenggaraan simulasinya seperti apa, setelah ini barangkali teman-teman mohon disimak penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh Mas Daru atau Pak Handaru. Oleh karena itu, pada Pak Handaru langsung saja saya persilahkan Mas untuk menyampaikan penjelasan teknis pada hari ini. Baik. Baik. Tes. Ya, baik, terima kasih Pak Evi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa ketemu lagi Bapak Ibu semua. Walaupun posisinya di tempat masing-masing ya. Kita masih masih dalam kondisi pandemi, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kita junjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kepada kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, teman-teman tim teknis ya, dari 34 provinsi, tim teknis dari 514 kabupaten kota yang sudah meluangkan waktu untuk simulasi skala besar ya, yang sudah kita rencanakan sejak bulan Juli kalau tidak salah. Kita sudah rencanakan mau ada SSB, dan sekarang adalah SSB yang tahap 2. Berbeda dengan tahap pertama. Kalau tahap pertama kemarin kita itu moda atau model penilaiannya itu adalah menggunakan CBT, menggunakan computer based test,
untuk SSB kita yang kedua ini kita menggunakan model penilaiannya adalah MSAT, yaitu Multi-Stage Adaptive Testing. Di sini juga di tengah-tengah kita juga sudah hadir teman-teman dari Pusdatin ya, yang selalu menemani kita, selalu bersama dengan kita gitu ya. Karena terus terang kalau bicara infrastruktur, yang mendukung infrastruktur termasuk juga di dalamnya ada jaringan, bandwidth dan lain sebagainya, pusat itu didukung penuh oleh teman-teman dari Pusdatin. Sehingga mereka akan selalu terlibat oleh kita. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mengalami kendala dan punya masalah di sekolah ataupun di daerah masing-masing itu tentang jaringan, itu bisa sharing ke kami tentang yang ada di lapangan. Karena kita tahu ya Bapak Ibu semua yang hadir di sini bahwa kita untuk moda pelaksanaan asesmen nasional yang rencananya akan kita laksanakan di bulan Maret, mulai bulan Maret, April, dan nanti bulan Agustus untuk SD, mungkin nanti ada perubahan sedikit ya, karena kelihatannya paket itu agak sedikit mundur waktunya, khusus paket ya, ada paket C, paket A, dan paket B. Tapi khusus untuk SMA, SMK, SMA, dan SMP, waktunya sementara ini tidak ada perubahan, jadi masih mengikuti waktu yang sudah kita rencanakan, yaitu di bulan Maret dan April sebelum puasa. Jadi kita puasanya dari kalender yang ada itu di tanggal 14, dari informasi kalender yang ada itu di tanggal 14 April, sehingga pelaksanaan asesmen nasional kemungkinan dilaksanakan di awal Maret dan diakhiri di pertengahan April karena mengingat puasa. Karena waktunya sudah sangat sempit ya, kita hitung sekitar tinggal paling efektif itu sekitar 3 bulan ya, paling efektif 2-3 bulan, sehingga kita langkah kita ini langkah penentuan gitu ya, langkah penentuan. Artinya penentuan di sini karena ini penentuan maka kami butuh dengan sangat bantuan dari teman-teman tim teknis untuk sama-sama kita semakin fokus, semakin bekerja sama. Kita saling bekerja sama untuk membantu khususnya mensukseskan asesmen nasional nanti di tahun 2021. Kaitannya dengan SSB kita besok ya pelaksanaannya, insya Allah hari ini kita lebih ke rapat koordinasi ya, karena kalau rapat koordinasinya itu dan sekaligus simulasinya itu dijadikan satu, ini khawatir seperti yang pernah kita alami SSK maupun SSB sebelumnya. Karena biasanya rapat koordinasi itu bisa selesainya itu sebelum jam 12, artinya sebelum break siang, nanti baru tesnya sore. Nah kalau siang gitu ya. Nah biasanya di daerah timur, Indonesia Timur itu kalau di sini masih siang, tapi di sana sudah menjelang sore. Kalau di sininya udah jam 2, di sana udah jam 4 gitu. Artinya makanya kita mengatur 2 hari. Live chat oke, Rudul. Untuk supaya hari pertama itu adalah koordinasi dan hari keduanya itu adalah tesnya. Jadi mudah-mudahan besok kita jam 9 kita ada sedikit briefing, paling sekitar setengah jam paling lama, baru kita setengah 10 waktu Indonesia Barat kita bisa mulai bersama-sama. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa
Kita berharap sih kalau semua peserta ikut semua, artinya semua peserta bisa bergabung gitu ya. Kalau dari tim 11 gitu ya, tim 11, tim teknis dari tim 11-nya itu kali 514 dikali 20 peserta, kalau semuanya bisa mengikutkan 20 peserta, itu kurang lebih jumlah pesertanya hampir sekitar 100-an ribu. Nah, sengaja memang kita harapkan sebagai pengukuran di sisi kami ya, terutama di sisi infrastruktur, termasuk infrastruktur, termasuk aplikasi, termasuk juga bandwidth atau jaringan yang ada di di kita di sisi pusat, gitu ya. Karena kalau bicara tentang tes ya atau simulasi yang skala besar ataupun simulasi skala kecil, ketiga hal tersebut kita butuhkan. Itu tadi kaitannya dengan aplikasi, kedua itu kaitannya dengan infrastruktur, dan yang ketiga tentang jaringan atau bandwidth. Nah, kalau bicara aplikasi, mungkin kita bisa mengukurnya tanpa pakai simulasi seperti ini ya, seperti hari ini dan besok. Kita bisa menggunakan kalau aplikasi itu dengan stress test. Cukup dengan stress test atau load test atau sejenisnya. Kita bisa optimalisasi aplikasi kita dengan cara-cara seperti itu. Namun kalau udah bicara kita infrastruktur, nah itu tidak bisa kita hanya berpikir stress test. Stress test mungkin hanya sebagian kecil dari keberhasilan kita mengukur atau bisa menghitung infrastruktur yang akan kita pakai untuk asesmen nasional yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2021. Stress test bisa kita lakukan, tapi itu sangat tidak, hasilnya itu menjadi bias kalau seandainya kita 100% percaya dengan hasil stress test. Jadi makanya dengan kesempatan kita kali ini, harapannya besok bisa ikut semua ya, 100.000 peserta kita bisa bersama-sama untuk mengukur kemampuan infrastruktur kita. Memang awal dulu pertama kali kita SSB yang sekitar di bulan Juli atau Agustus, saya lupa, dari bulan Agustus kalau tidak salah, itu aplikasi infrastruktur kita teruji di situ. Artinya sangat diuji di situ dan memang kewalahan. Jadi ada kenaikan di sisi resource, sehingga di situ kita baru bisa sehatnya itu di sore hari. Itu juga kalau misalnya teman-teman ingat ya, kita baru pas dimulai sekitar pukul 11 semua down, baru siangnya jam-jam pukul 2 itu baru bisa login. Nah itu makanya mudah-mudahan infrastruktur kita belajar dari pengalaman kemarin, mudah-mudahan bisa lebih baik ya dari SSB yang sebelumnya. Nah yang ketiga itu kaitannya dengan jaringan ya, kaitannya dengan bandwidth. Ketiga hal ini nih saling terkait ya Bapak Ibu sekalian. Aplikasi bagus, tapi kalau infrastruktur tidak didukung oleh infrastruktur, aplikasinya nggak akan jalan. Sebagus-bagusnya aplikasi, kalau infrastruktur nggak didukung juga nggak jalan. Kalau infrastrukturnya bagus, aplikasinya juga teruji, tapi bandwidth-nya itu juga tidak teruji, itu juga tidak akan menjadi jalan aplikasinya. Nah makanya bandwidth ini juga bagian dari kita mengukur juga kemampuan bandwidth kita. Kalau dari hasil perhitungan kasar kita, apabila concurrent-nya itu sekitar 100.000 peserta, ya, ini hasil hitungan kasar ya, dengan data yang kita gunakan adalah data soal ekstrim ya, data soal ekstrim yang satu soalnya itu, satu pesertanya itu sekitar 1,5 mega gitu ya per user, itu kita hitung-hitung sekitar bandwidth yang harus dibutuhkan sekitar 40 giga ya, sekitar 4, ini hitungan kasar kami 40 giga. Ya, ini baru dikatakan bandwidthnya itu bisa menghandle 100.000 concurrent. Nah, ini baru hitungan kasar kita. Nah, kita sekarang baru mau menguji nih, apakah hitungan kasar kita itu dibandingkan nanti dengan empirik. Empirik itu adalah simulasinya, itu bisa
sesuai atau tidak, gitu ya. Ini yang mau kita buktikan gitu ya. Jadi ketiga hal ini sangat, kalau kita udah bicara daring, apapun ya, asesmen, soalnya tadi Pak Evi nyinggung UBKD gitu ya. Sebenarnya bahasa UBKD ini sangat dikritisi. Gitu ya oleh teman-teman dari LSM atau apa gitu ya, untuk diganti menjadi tidak ujian. Jadi namanya tadinya kita juga sebenarnya maunya asesmen ABKD, tapi kok kayaknya ABK itu kayak anak buah kapal atau anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi kayaknya kurang pas gitu ya. Kita juga belum tahu apakah mau berubah menjadi ABKD atau tidak. Jadi maunya tidak ujian Bapak Ibu sekalian. Karena kalau ujian itu pasti ada lulus atau tidak lulus gitu. Sementara kalau asesmen kan hasil akhirnya. Atau outputnya itu adalah berupa tidak New visitor. tidak harus lulus atau tidak lulus gitu ya. Jadi bagaimana harus dirubah cara Mana dulu YouTuber? Mari aja kita. belajarnya, pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi makanya kata-kata UBKD itu menjadi kritisi ya, dikritisi oleh teman-teman gitu ya, untuk supaya jangan menggunakan kata-kata ujian. Tapi terlepas dari itu, jadi kalau udah bicara tentang asesmen ABKD atau UBKD yang daring, maka ketiga ini sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Kita selalu concern ketiga hal ini, ketiga hal tadi ya. Yang pertama aplikasi, yang kedua itu adalah infrastruktur. Kita menggunakan teknologinya itu sekarang itu menggunakan teknologi yang mungkin mirip dengan semi online yang kita pakai kemarin, cuman agak sedikit berbeda. Kita bedakan dikit, kita ubah sedikit gitu ya. Juga masalah jaringan, masalah bandwidth. Nah, kalau udah bicara bandwidth ini, ya berarti kita harus berpikirnya itu banyak hal ini. Ketika bandwidthnya itu kita bisa nyewa tinggi, besar, tapi kalau infrastrukturnya juga tidak didukung oleh infrastruktur periperal yang lainnya itu bisa sesuai, katakanlah misalnya kita nyewa 40 gig, tapi router dan firewall yang ada yang kita punya itu
katakanlah throughputnya paling hanya 10 gig. Nah ini kan juga tetap nggak akan pernah bisa maksimal ya, seperti itu. Jadi hal-hal ini yang menjadi sesuatu yang sangat harus saling tergantung terkait. Maka dari itu kesempatan kita SSB ya, yang pelaksanaannya besok ya, insya Allah kita akan salah satunya adalah mengukur kemampuan dari sisi kami juga. Itu yang pertama. Nah sebenarnya tujuan kedua tadinya kalau tidak pandemi pengennya juga teman-teman guru atau proktor atau calon proktor itu bisa tesnya dari sekolah masing-masing gitu ya. Tadinya kita berpikirnya seperti itu. Namun karena kondisi pandemi, kami tidak mengharuskan teman-teman termasuk guru, proktor yang akan tes besok atau jadi peserta besok, itu tidak kami haruskan tesnya itu dari sekolah gitu ya. Jadi bisa dari rumah masing-masing atau dari tempat, mungkin kalau dari rumah tidak ada internet, mungkin dari tempat yang ada jaringan internetnya. Sebenarnya kalau bisa di sekolah masing-masing, kita bisa jadi tahu gitu ya, kita bisa memetakan sekolah mana atau daerah mana yang masih sedikit sedikit jaringannya, bandwidth-nya, atau mungkin di sana bagus bandwidth-nya tapi akses ke kitanya agak sedikit lambat seperti itu. Nah ini bisa kita ukur. Gitu. Namun ini kondisi pandemi ini sangat sulit. Jadi hal ini yang menjadi sesuatu yang sangat harus saling tergantung terkait. Kesempatan kita SSB ya, yang pelaksanaannya besok ya, insyaallah kita akan salah satunya adalah mengukur kemampuan dari sisi kami juga. Nah, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekitar tanggal 16 dan seterusnya sampai bulan Desember pekan pertama ya, kita ada SSB untuk siswa. Memang awalnya itu SSB ini seperti kita kalau UNBK ya, kalau Bapak Ibu ingat gitu ya. Kita ini kan kalau di UNBK itu sekitar di bulan-bulan November atau Desember itu kan kita mulai ada namanya simulasi ya. Simulasi 1. Nanti di bulan Februari ada simulasi 2 gitu ya. Nanti bulan Maret ada gladi bersih. Biasa kalau UNBK seperti itu. Nah, harapannya juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi SSB simulasi skala besar di bulan November tanggal 16 besok itu seperti simulasi 1. Namun sekali lagi ini karena kondisinya pandemi yang tidak bisa dilaksanakan harus dari sekolah, maka ini ya nanti ketika SSB berlangsung untuk siswa, pelaksanaannya ya kami tidak mengharuskan dari sekolah. Ya dari rumah masing-masing. Kalaupun nanti udah PTM, udah tatap muka, itu mungkin bisa dilaksanakan dari sekolah. Dan sekolah bisa mengukur kemampuan jaringan yang ada di sekolah masing-masing. Nah, berbeda dengan ujian nasional ya, antara ujian UN dengan AN, berbedanya kalau ujian nasional kan setiap sekolah harus berhitung satu komputer itu untuk 3 peserta gitu ya, maksimal ada untuk tiga peserta gitu ya. Jadi untuk satu komputer itu untuk 3 peserta. Itu kalau ujian nasional. Nah, berbeda dengan ujian nasional, kalau asesmen nasional tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Asesmen nasional itu satu hari itu ada 3 sesi ya. Pesertanya adalah maksimal adalah 45 peserta ya untuk jenjang SD. Pesertanya adalah maksimal adalah 45 peserta ya untuk jenjang SD. Ya, tes, sorry ada kesalahan teknis. Ya, kita lanjut ya. Kalau asesmen nasional untuk jenjang SMP, SMA, SMK, termasuk sederajat ya,
termasuk derajat, termasuk madrasah dan sekolah-sekolah lain, SLB dan lain sebagainya, itu satu sekolah maksimal adalah sampelnya adalah 45 untuk jenjang SMP, SMA, SMK. Nah, kalau untuk yang SD sederajat itu adalah 30. Artinya kalau satu hari itu ada 3 sesi, satu hari ada 3 sesi, maka 45 dibagi 3 itu adalah 15 peserta. Artinya setiap peserta ya, setiap sekolah itu menyediakannya itu ya maksimal 15 komputer cukup gitu ya. Cukup 15 komputer saja sudah cukup gitu ya. Berbeda kalau ujian nasional. Kalau ujian nasional kita harus menghitung ada 1.000 peserta ya, 1.000 dibagi 3 karena hanya 3 sesi ya. Berarti harus menyediakan sekitar 340 sampai 350 komputer. Kalau ada 1.000 peserta. Nah kalau asesmen nasional tidak. Mau jumlah pesertanya itu di sekolah itu ada siswanya ada 1.000 atau mungkin ada 500 atau ada 700. Tetap akan kita samplingnya adalah semua sama 45 peserta. Nah gimana kalau pesertanya cuma ada 20? Ya sudah 20-20-nya akan kita pakai sebagai peserta sampel. Seperti itu. Termasuk yang SD. SD sama, tapi kalau SD diambilnya hanya 30 peserta. Jadi hanya 30 peserta. Siapa yang mengambil, siapa yang menyempling itu adalah pusat. Kami yang menyempling. Jadi nanti sekolah tinggal menunggu saja siapa peserta yang akan nanti dilibatkan atau diikutkan untuk asesmen nasional di bulan Maret dan April. Tinggal menunggu saja dari kami. Jadi bukan pilihan dari sekolah atau kepala sekolah atau dari dinas, bukan. Tapi dari kami. Nanti kami akan menginformasikan bahwa anaknya atau pesertanya adalah 45 orang adalah ini nama-namanya. Seperti itu. Jadi kami yang melakukan sampling untuk sekolah-sekolah. Seluruh satuan pendidikan, iya, seluruh satuan pendidikan. Jadi seluruh sekolah harus mengikuti asesmen nasional. Ya, seluruh sekolah harus mengikuti asesmen nasional. Siswanya sampel, sekali lagi siswanya sampel. Nah, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain, ini kita lagi coba, kita sekarang ini lagi membuat atau menyusun pos ya, masih kita susun pos dan sekaligus juknisnya. Nanti Bapak Ibu tinggal menunggu saja bagaimana yang secara teknis nanti di situ akan dituangkan dalam juknis, bagaimana prosedurnya di situ juga dituangkan dalam pos. Apakah ada proktor? Iya, pasti kalau proktor masih ada. Teknisi? Iya, teknisi masih ada. Apakah ada pengawas? Iya, pengawas masih ada. Apakah pengawas silang? Iya, pengawas tetap silang. Jadi walaupun siswanya adalah sampling atau dikatakan sudah tidak high ya, high stake ya, atau katakanlah low stake gitu ya. Tetap integritas tes itu menjadi yang utama. Jadi tetap pengawasnya itu kemungkinan pengawas silang. Tetap ada pengawas silang. Jadi ada pengawasan dari guru-guru sekolah lain seperti itu. Jadi tidak bisa sekolah menyelenggarakan pelaksanaan sendiri, diawasi sendiri, itu tidak bisa. Tetap ada pengawas silang dari sekolah lain. Itu catatan dari saya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, sekolah-sekolah cukup menyediakan maksimal ya 15 plus cadangan ya. 15 plus cadangan, paling yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah untuk asesmen nasional adalah bandwidth. Hasil hitungan kami yang moderate ya, moderate itu tadi kalau tadi ekstrim, sekarang kita di bawahnya itu moderate. Soal-soalnya itu ya ada gambar, tetap ada gambar, tapi tidak soal-soal yang cukup berat ya. Itu sekolah untuk 15 peserta itu wajib menyediakan bandwidth-nya sekitar 12 Mbps. Ya. Sekolah harus menyediakan bandwidth 12 Mbps dan dedicated. Ya, dedicated. Makanya dari sekarang tolong Bapak Ibu sebagai tim teknis tolong dipetakan sekolah-sekolah mana nih yang belum mendapatkan internet yang sesuai bandwidth-nya. Dilaporkan ke kami, dilaporkan ke dinas masing-masing, nanti mungkin dinas masing-masing akan berkoordinasi dengan direktorat terkait. Mungkin nanti direktorat akan
menghubungi teman-teman dari Pusdatin, mungkin nanti Pusdatin akan coba berkolaborasi lagi dengan Kominfo, karena di Kominfo itu ada ada jalur ininya, jalur nyebutnya itu ya, fasilitas ya, ada jalur fasilitas untuk namanya bakti ya, kalau dulu namanya USO ya. Jadi nanti kita akan dibantu oleh Kominfo untuk pemenuhan kebutuhan internet di sekolah Bapak Ibu semua. Jadi tolong, makanya dari sekarang mulailah Bapak Ibu melakukan pemetaan nih teman-teman tim teknis nih. Ya, tadi kan sudah kita informasikan bahwa komputer cukup dibutuhkan minimal 15 ya, minimal 15 untuk SMA SMK SMA. Kalau SD cukup 10. Kenapa? Karena sampelnya adalah 30. Itu. Tapi bandwidth-nya ya karena 15 maka dibutuhkan adalah 12 Mbps. Ya, bandwidth-nya 12 Mbps dedicated. Kalau SD berapa butuhnya bandwidth? Ya kurang dari 12 gitu ya. Ya tinggal dihitung aja itu kelipatan kok, itu tinggal dihitung berapa. Jadi itu kalau merasa bahwa ada sekolah atau ada di daerah Bapak Ibu, kayaknya sekarang tim teknis kan tugasnya yang kemarin saya sampaikan ya, salah satunya adalah menjembatani sekolah-sekolah sekitar ya, bagi sekolah-sekolah sekitar yang memang kekurangan dari sisi infrastruktur termasuk juga bandwidth atau jaringan. Tolong segera diinformasikan biar nanti ada langkah-langkah dari baik dari dinas ataupun dari pusat. Yang pertama mungkin langkahnya bisa sharing teknologi, misalnya penumpang dan lain sebagainya. Atau tadi itu ada fasilitas dari Kominfo yang berupa bakti ataupun kalau dulu namanya USO ya. Nah, makanya kami butuh sesegera mungkin Bapak Ibu melaporkan ke dinas terkait ya. Kalau SMP, SMA, SMP, SD-nya itu ke kabupaten kota, dinas kabupaten kota. Kalau yang SMA, SMK-nya itu ke provinsi. Nah, yang madrasah sesegera mungkin bisa ke kantor Kemenak di kabupaten kotanya atau di Kanwil agar supaya sampai ke pusat seperti apa. Jadi mungkin kita di sini bisa petakan sesegera mungkin untuk supaya apakah sekolah itu dari data pasial kita yang ada kita bisa lakukan eksekusinya mungkin menumpang atau mungkin dipinjamkan atau lain sebagainya. Jadi itu nantinya makanya sesegera mungkin teman-teman membantu kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita kaitannya dengan untuk tes SSB besok. Nanti hari ini akan ada penjelasan lebih lanjut untuk teknisnya seperti apa dibantu nanti oleh Mas Anas atau Mas Pijar. Sedikit saya ingin menjelaskan dulu mekanisme dari MSAT ya, MSAT Multi-Stage Adaptive Testing ya, Multi-Stage Adaptive Testing. Jadi ujian nasional dan asesmen nasional ini model penilaiannya berbeda ya. Kalau ujian nasional itu sebenarnya ujian kertas, seperti Bapak Ibu ujian kertas, cuman dia dikomputerkan. Gitu ya. Ujian kertas cuma dikomputerkan. Dengan kelebihan dan kekurangan pasti ada. Nah, kalau asesmen nasional ini tidak bisa dikatakan ujian kertas di MSAT-kan gitu ya. Agak sulit gitu ya. Kenapa? Karena MSAT atau singkatannya adalah Multi-Stage Adaptive Testing adalah dia tes adaptif. Nama lainnya dari tes adaptif. Jadi tes adaptif itu adalah soal-soal nanti yang diberikan kepada siswa itu ya. Soal-soalnya itu akan disesuaikan dengan kemampuan atau tingkat kemampuan yang dimiliki oleh si anak tersebut. Gitu ya, termasuk peserta lah, kita di sini peserta. Nah, jadi soal-soal ini kalau UN itu kan jelas soal 1 sampai soal 40 itu sudah ada. Peserta bisa melihat langsung dari nomor 1 sampai nomor 40. Bolak-balik dia bisa. Sejauh waktunya masih ada. Misalnya katakanlah waktunya 120 menit. Nah, khusus untuk asesmen nasional, terutama yang tadi juga Pak Evi bilang ada 3 kategori penilaian, yaitu ada AKM,
ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, MSAT atau Multi-Stage Adaptive Testing adanya di AKM. Jadi adanya di AKM. Sementara survei karakter, survei lingkungan belajar ini tidak pakai model penilaian MSAT. Ya. Jadi hanya AKM atau Assessment Kompetensi Minimum yang menggunakan model penilaiannya adalah MSAT. Di dalam AKM ada dua, yaitu literasi, kemampuan literasi, dan kemampuan numeracy. Nah, keduanya ini menggunakan model penilaian adalah MSAT. Keduanya menggunakan model penilaian MSAT. Sementara kalau survei, sekali lagi survei tidak ya. Kalau survei seperti UNBK aja, seperti CBT biasa. Jadi siswa udah dikasih soal, dikasih survei, dikasih apa ya, semacam pertanyaan-pertanyaan yang sudah utuh. Misalnya dari nomor 1 sampai nomor, katakanlah ya, sampai nomor, saya juga kurang tahu ya, tepatnya berapa, 25 soal katakanlah. 25 soal ketika selesai, ya sudah, selesai. Nah, kalau yang MSAT atau yang literacy, numeracy, nanti juga Bapak Ibu besok juga mendapatkan ya, tapi khusus untuk besok Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan dihadapkan soal-soal yang hanya satu jenis asesmennya, yaitu bisa dapat literasi atau hanya dapat numeracy saja. Beda kalau nanti siswa yang tadi saya sebutin di tanggal 16 November ya, SSB siswa, itu siswa akan kita berikan nanti soal-soal literasi dan soal-soal numerasinya juga. Seperti itu. Ya, soal-soal AKM, literasi dan numeracy. Tapi kalau untuk besok SSB, ya kemungkinan Bapak Ibu ada yang mendapatkan pesertanya ya, ada yang mendapatkan literasinya atau mendapatkan numerasinya, karena cuma sekali tes besok. Ya. Nah, kaitannya dengan multi-stage adaptive testing, soalnya atau item yang diberikan kepada peserta itu disesuaikan dengan kemampuan pesertanya. Nah, karena namanya adalah multi-stage, ya, multi-stage, artinya multi itu kan banyak ya. Stage itu penampilan gitu ya, kalau itu tahapan ataupun ya kita sebutnya tahapan lah, ada tahapannya. Jadi ada banyak tahapan. Tapi kita tidak mungkin kalau banyak tahapan berarti kan waktunya nanti semakin lama. Jadi makanya waktunya kita sesuaikan, yaitu waktunya itu sekitar 90 menit ya. Dan stage-nya juga kita batasi, yaitu 3 stage. Ya, ada stage 1, tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3. Jadi stage ini kita buatnya adalah 3 stage. Ya, baik yang literasi, nanti besok Bapak Ibu akan bisa mendapatkan soal literasi, bisa mendapatkan numeracy. Jadi tidak Bapak Ibu mengerjakan dua jenis ya, hanya literasi dan numeracy saja. Jadi satu tahapan itu nanti akan Bapak Ibu dihadapkan oleh beberapa soal, ya, akan dihadapkan oleh beberapa soal. Untuk AKM Asesmen Nasional, ya, pelaksanaan nanti AKM Asesmen Nasional, mungkin mudah-mudahan besok juga udah diterapkan hampir mirip ya, hampir mirip dengan nantinya Asesmen Nasional. Untuk stage 1, tahapan 1, untuk jenjang SD, saya tidak tahu nanti pembagian pesertanya seperti apa ya, apakah sesuai dengan jenjangnya atau tidak ya. Nanti saya coba bisik-bisik dengan teman-teman di sini. Untuk SD, itu jumlah satu stage, jumlah soal satu stage itu adalah 10 soal. Ya, jumlah satu stage-nya adalah 10 soal. Nah, berarti kita bisa berhitung tuh. Kalau ada 3 stage berarti 3 kali 10, ada 30 soal. Berarti SD akan mendapatkan 30 soal. Stage 1 10 soal, stage 2 10 soal, dan stage 3 adalah 10 soal. Khusus untuk SMP, SMA, SMK sederajat, ya, itu akan mendapatkan satu stage adalah 12 soal. Jadi kita bisa berhitung juga, 3 stage kali 12, 36 soal totalnya. Ya. Jadi untuk SD sekali lagi saya ulangi, satu stage-nya ada 10 soal, jadi ada 3 stage, berarti 30 soal. Jadi nanti Bapak Ibu besok bisa merasakan tuh, oh saya ada di nomor 11, berarti saya ada di stage 2. Saya ada di nomor 25, berarti saya di stage 3 untuk SD. Ya.
Saya ada di nomor 15, berarti saya di stage 2. Saya ada di nomor 30, berarti saya di stage 3 untuk untuk yang jenjangnya adalah SMP, SMA, SMK. Ya, jadi besok seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di Bapak Ibu sekalian besok akan dihadapkan oleh beberapa soal. Nah, masing-masing stage itu tidak dibatasi waktunya. Jadi waktu 90 menit aja itu adalah untuk ketiga stage. Jadi Bapak Ibu atau nanti peserta itu manage waktunya sebaik mungkin agar supaya 90 menit itu bisa mengerjakan sejumlah soal tersebut 3 stage, 3 tahapan berakhir ya. Jadi bukan 90 menit itu untuk satu stage, tidak. Jadi 90 menit itu adalah untuk 3 stage, stage 1, stage 2, stage 3. Satu stage untuk SD itu adalah 10 soal. Jadi nanti diadakan 10 soal. Peserta itu belum tahu soal yang di stage 2, belum tahu soal yang ada di stage 3. Artinya nanti peserta akan hanya dihadapkan 10 soal awal saja dulu. 10 soal awal, di situ aja dulu peserta bisa membuka soal nomor 1, membuka soal nomor 2, nomor 3, nomor 10, balik lagi. Ini kita bicara yang SD dulu ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 10, balik lagi ke nomor 4, balik lagi ke nomor, pindah ke nomor 5, dan seterusnya bolak-balik. Kalau merasa peserta nanti sudah merasa sudah oke di stage 1, merasa sudah oke di saya di stage 1, bisa pindah ke stage 2, silakan pindah dengan menekan tombol selesai di stage 1-nya. Tapi ingat, ketika Bapak Ibu peserta sudah pindah ke stage 2, Bapak Ibu tidak bisa kembali lagi ke stage 1. Jadi Bapak Ibu hanya dihadapkan 10 soal berikutnya untuk jenjang SD, yaitu nomor 11 sampai nomor 20. Bapak Ibu hanya bisa mengerjakan nomor 11, pindah nomor 12, pindah nomor 15, pindah nomor 17, pindah ke 20, balik lagi ke 11, pindah ke nomor 18, begitu hanya bisa di 11 sampai 20. Sama kalau seandainya sudah selesai, merasa sudah selesai di set 2, bisa pindah ke set 3. Tapi ingat, ketika sudah di set 3, Bapak Ibu tidak bisa lagi kembali ke set 1, kembali ke set 2, dan Bapak Ibu hanya bisa mengerjakan di set 3 saja. Nah, ada maknanya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mengerjakan di set 1, pindah ke set 2, pindah ke set 3, ketika Bapak Ibu di set 1, ya, ketika Bapak Ibu di set 1 dan menekan selesai, di set 1 selesai, untuk lompat ke set 2, itulah sistem kami menghitung apakah stage 1 Bapak Ibu itu berhasil atau gagal. Berhasil atau gagal. Ini menentukan soal-soal di stage kedua. Kalau Bapak Ibu berhasil di stage 2-nya, atau di stage 1-nya, maka soal yang ada, maka soal yang akan diberikan di stage 2 itu adalah soal yang lebih sukar dari yang ada di stage 1. Begitu juga di stage 3. Jadi stage 3 itu menunggu hasil jawaban Bapak Ibu di stage 2. Dikatakan berhasil, maka soalnya lebih susah. Pastinya lebih susah dari stage 2. Itu menunggu hasil jawaban Bapak Ibu di stage 2. Nah, kalau gagal berarti lebih mudah dari stage sebelumnya. Hanya ini nggak bisa kembali lagi ke stage sebelumnya. Ya, jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tetap jumlah soalnya. Hanya ini nggak bisa kembali lagi ke stage sebelumnya. Ya, jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tetap nanti stage 2-nya tidak balik lagi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tidak. Tapi lanjut 11, 12, 13, 14. Nah untuk SMP, nanti stage 2-nya tidak balik lagi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah soal set berikutnya adalah 12. Set berikutnya adalah 12. Jadi 36 soal. Jadi nanti besok kalau seandainya saya dapat 36 soal, berarti saya kemungkinan dapat soal yang bukan SD. Itu aja. Kalau saya soal, berarti saya mengerjakan soal yang jenjang sekolah dasar. Ini tujuannya bukan untuk Bapak Ibu mengerjakan soalnya, bukan. Hanya ingin diperkenalkan bahwa nanti ketika asesmen nasional
modelnya kayak begini loh. Ya, AKM itu seperti ini loh, seperti itu ya. AKM itu seperti ini. Jadi itu yang paling penting adalah Bapak Ibu mengetahui dulu. Belum siswa-siswa tahu, maka kita kenalkan dulu nih ke guru, ke proktor, ke calon proktor, bahwa bentuk soalnya seperti ini. Jadi nanti ketika SSB, pelaksanaan SSB siswa yang tadi kita sudah sampaikan di tanggal 16 dan seterusnya, itu paling tidak ketika Bapak Ibu nanti jadi proktor, baik yang peserta sekarang bisa jadi proktor gitu ya. Karena kita berharap seluruh sekolah itu bisa ikut untuk SSB siswa. Kami tidak mewajibkan, tapi kami menghimbau dengan kepada ke seluruh tim teknis untuk menginformasikan ke seluruh sekolah untuk siswanya bisa ikut, maksimal adalah 5 peserta. Maksimal adalah 5 siswa, bisa mencoba nanti 5 siswa per sekolah. Harapannya semua sekolah, jenjang SMA termasuk madrasah, jenjang SMK, jenjang SMP termasuk madrasah, jenjang SD termasuk madrasah, itu seluruh sekolahnya bisa mencoba. Tapi kita batasi satu sekolah itu hanya 5 siswa saja.